Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu joget-joget? Kuda lumping. Astagfirullah. Oh, kuda lumping. Aku ingat ibu pernah mimpi dikejar kuda lumping kan? Iya. Kayak gini kan? Iya. Iya kan? Akulah yang bertanduk itu. Ibu lihat. Iya, yang saya waktu hamil, yang bertanduk niup dari ujung kaki Itu sampai ujung mimpi kaki. ya? Setengah mimpi, setengah sadar. Ya sih, dolanannya Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kaget aku. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kedatangan tamu dari Tanjung Priok. Beliau asli dari Wonogiri dan dari Banjarnegara. Banjarnegara. Namanya Ibu Mariati dan Bapak Margono, duo M. Nah, Ibu Mariati ini yang pertama ngecat saya bercerita keluhan penyakitnya yang dianggap di luar nalar. Nah, sekarang Ibu tolong ceritakan apa sih keluhan penyakit yang dianggap aneh itu? Dari 2008-2009, saya mimpi dikejar-kejar kuda lumping, kesurupan, tapi itu berulang-ulang. Semakin ini semakin sering, terus saya merasa aneh. Terus saya berobat, katanya ada yang nutup aura saya ditutup biar nggak ada yang mau sama saya. Oh, waktu itu maaf belum menikah ya? Belum, Oh, ya. awal mulanya. Terus saya berobat, alhamdulillah. Terus saya dapat kenalan, tapi putus. Terus yang kedua kali, ini yang sekarang menjadi suami saya. Terus mulai ini lagi tahun 2012-2013. Nah, terus maaf kan kejadian 2008. Iya. Lah Ibu menikah dengan Bapak? 2010. Oh, 2010. Iya. Nah, pas menikah sampai ke 2012 itu aman ya? Nggak ada keluhan Aman. lagi? Ya, belum ada dirasa. Ketika itu saya merasa rumah tangga saya mulai ini, saya mimpi kemana-mana jalan buntu, nggak ada ketemu jalan. Misalnya saya mau kemana atau dari mana, itu nggak ketemu jalan. Terus rumah tangga saya emosian, terus suami juga nggak betah di rumah. Terus saya kalau diajak berhubungan itu sakit, perih. Jadi Ibu menolak kalau Iya. suami mengajak? Sakit, perih gitu. Terus katanya Ibu selain nolak Ibu juga suaminya sering didorong. Iya, Apa yang ada di perasaan Ibu? sedih. Ketika itu sih kayak spontan, tapi siangnya kayak nyesel. Saya nggak bisa melakukan kewajiban nafkah secara batin gitu, karena secara lahir alhamdulillah saya melakukan sebagai tugas istri semampu saya gitu, tapi nafkah batin saya tidak bisa Menjalankan kewajiban. menjalankan kewajiban. Terus akhirnya saya berobat, terus alhamdulillah sembuh. Tahun 2018 mulai lagi Kambuh lagi? kambuh lagi. Saya lagi ngobrol sama yang punya rumah, yang punya kontrakan, itu kayak bau kemenyan sama kembang, nyengat banget. Saya sampai astagfirullahaladzim, ini apa? Nah, mulai dari situ mulai saya hamil anak yang kedua, itu kayak ada sosok jin atau apa itu, kayak sini ada taringnya, Ada tanduk? ada tanduknya, terus ada niupin dari kaki sampai ujung rambut. Niup? Iya. Oh, jadi Ibu ditiup sama si setan itu? Iya. Terus setelah itu apa Setelah rasanya? itu, ini kalau mau dapat kerjaan, tawaran kerjaan gagal. Tapi malamnya saya dikasih mimpi. Sekarang ada Kayak- ada yang mau ngasih proyek Bapak. Iya. Terus malamnya Ibu mimpi. Iya. Apa mimpinya? Mimpi, misalnya ini ada kayak ada gerbang, saya mau keluar, tapi gerbang itu ada yang jagain anjing, 2 ekor anjing kanan kiri. Sehingga Saya Ibu nggak bisa keluar. nggak bisa keluar. Berapa kali kayak begitu, terus mimpi ular. Nah, terus masalah proyek tadi gimana? Gagal. Gagal. Saya sekali 2 kali nggak ngasih tahu bapak. Jadi kalau mimpi diam aja lah. Diem, cuma saya sembari Berdoa. menafsirkan mimpi saya ini sekedar mimpi atau firasat atau sebuah tanda. Terus akhirnya saya berkali-kali sama dia, ya udah mungkin ini belum rezeki, belum jalannya, belum waktunya, nggak apa-apa, sabar. Namun juga kita mau merintis, mau ini ya kita sabar. Terus berulang-ulang saya akhirnya bilang, ini nggak ada kabar si bapak ini, itu nggak jadi. Loh kok kamu tahu? Ya tahu, sebenarnya kamu setiap dari dulu dapat order, saya udah dapat mimpi, dapat firasat tuh. Sebentar saya mau nanya Bapak, ketika Bapak ingin menjalankan kewajiban sebagai suami lalu istri yang menolak, apa perasaan Bapak? Ya,
sebenarnya sih udah nggak bisa ngomong lagi ya Bu, kayak begitu sih kadang-kadang ya sebenarnya udah mangkel udah apa ya, Kecewa cuma ya kita sebenarnya. cuma ya kita sabar aja. Cerita lagi apa yang belum disampaikan soal keanehannya. Awal September depan pintu pagi-pagi ada belatung. Itu September tahun ini? Iya tahun Berarti ini. 2 bulan yang lalu ya? Iya, Oh, 3 saya bulan. sama suami ini belatung dari mana? Belatung makanan besar-besar. Kalau belatung bangkai nggak ada kecium bangkai. Terus sore setiap maghrib perut saya membesar. Membesar, Iya. melendung gitu? Iya, kayak ada yang gerak. Terus Anak saya- dipegang apa keras apa lembek atau? Keras. Oh, keras ya? Anak saya sampai yang nomor 1 kan udah besar 10 tahun. Mama, perut mama besar. Terus perut membesar, belatung, terus sampai akhirnya ketemu mata langit itu gimana? Saya nonton YouTube-nya YouTube. Mata Langit emang dari dulu. Tapi kalau setiap saya nonton, kayak kepala itu sakit ke dokter, nggak minum obat, nggak ini. Terus saya minum pereda sakit kepala juga nggak Nggak efek. Iya, nggak ada perubahan ya. Terus saya minta ini tolong dong, ini saya sakit kepala gimana, minum obat udah yang ini yang itu yang ini itu. Umpan. Iya. Badannya terasa kayak digebuk-gebukin nggak kalau Iya, badan? iya. Ini kemarin habis sakit pinggang, Ya, tapi rontok. nggak ada gejala, nggak ada apa, tiba-tiba sakit pinggang sama ini awalnya ini sama Tulang kaki. badannya sakit. Iya. Saya sempat dilarang suami nonton Mata Langit gara-gara sakit kepala melulu. Iya. Iya. Udah lah, gimana gimana ceritanya? Soalnya gini Pak, kalau dulu kan apa namanya, kita kan kadang-kadang nonton TV itu kan misalnya kalau nonton nanti kita jadi kesurupan misalnya kayak begitulah, nanti kalau kita orang awam kita kan juga bingung Bu. Jadi nanti takutnya wah nanti Ulang-ulangan kalau ya. nonton berulang-ulang nanti kalau ada apa-apa kan bingung juga. Sore itu juga kan pernah yang perutnya gede itu kan ada jalan kayak jalan begitu Bu, ya saya panik juga. Akhirnya ya kita usaha yang terdekat, ada Pak Ustadz gitu ya, kita panggil aja lah gimana ceritanya, yang penting kita ikhtiar kayak begitu. Tapi setelah diobati Pak Ustadz, kempes. Ya mending lah, bahasanya mendingan, cuma nggak tuntas Bu, gitu aja sih. Terus sampai akhirnya Bapak mengizinkan Ibu nonton lagi Mata Langit dan bahkan mengizinkan untuk berobat ke sini itu gimana? Ya pokoknya saya yang penting ikhtiar lah Bu, ikhlas lah, saya ikhlasin sama siapa aja, yang penting saya udah ini gitu Yang penting aja. istrinya sembuh ya. Iya. Terus akhirnya Ibu menghubungi saya setelah Iya. dapat izin dari Bapak ya. Iya. Soalnya kan katanya ridho suami, ridho Allah. nanti ridho Allah gitu ya. Udah pernah kesini kemarin ya Bu. Oh gitu. Iya, kesini. Cuman kan kita belum ngerti Cuma cara- kita nggak tahu. Oh. Kebetulan kan Kan Bapak lagi katanya Iya. lagi keluar kota, saya sama tukang iya, kebun iya, sama memang, Mbak. Iya. Iya memang kami baru beberapa waktu yang lalu ke luar kota. Iya. Makanya pasien harus janjian dulu, kalau nggak janjian takutnya kecewa ya. Iya. Ya baik Panglima, bisa dipantau nih, apakah benar ada sesuatu di badan Ibu ini yang sifatnya gangguan gaib? Ya. Saya melihat di perut beliau ada siluman ular pas di lambungnya yang terlihat saya. Di sekitar dada itu juga ada manusia kurcaci yang telinganya panjang, dia kayak menyusui, saya lihat kiri kanan. Nah di belakangnya saya melihat ada siluman nenek-nenek tua pakai tongkat. Saya lihat lagi ada kayak siluman kelelawar berjubah hitam, bentuknya ya seperti kelelawar lah mukanya. Itu mungkin hampir-hampir mirip dengan anjing yang dilihat ya. Itu sebenarnya siluman kelelawar. Iya, iya, iya. Ya kan, Mukanya hampir sama ada dengan moncongnya anjing. ya, bener-bener. Habis itu saya melihat ada bola api juga. Pernah terasa panas nggak ke badan? Iya. Panas ya? Iya. Nah, itu bola api terlihat juga di saya. Iya, bawaannya juga emosi. Emosi, panas. Selain itu, badannya sudah terbalut pocong, kayak pocong. Jadi ini mau dipisahkan, mau dibuat hancur dari segala arah, dari rumah tangga, dari rezeki, apapun yang diupayakan, diusahakan, Gagal, semuanya mau dibuat gagal ya? mau dibuat buntu. Iya, Oh, saya itu sesuai pergaulan mimpinya juga nggak minder sama temen. Saya kalau temen ngumpul ngajak selfie, saya nggak mau. Saya ngelihat diri saya sendiri, kok saya begini, kayak nggak ada aura, kok kayak saya lesu, kayak saya gimana gitu. Saya kurang pede kalau ngumpul-ngumpul sama temen. Jadi saya senangnya menyendiri. Saya ngeliat ada wewe gombel juga sih. Oh, Selain itu, jadi makhluknya banyak sekali nih. Jadi selain tadi sudah di auranya sudah ditutup sama pocong-pocongan, sehingga apapun yang dibuat itu Upayakan. tertutup. Makanya mimpinya itu semua pintu Jalan tertutup. buntu. Jalan buntu. Iya. Itu artinya itu. ya satu lagi pertanyaan saya ke Panglima. Tadi Panglima pantau ada seseorang yang memang sengaja menutup supaya buntu semuanya termasuk rezeki. Nah, apakah ada hubungannya dengan Bapak? Karena rezeki Bapak juga ketutup. Mau Ya dapat proyek pastinya, gagal. ya pastinya. Saya melihat ini dua-dua dihantam. Gitu. Oh gitu. Kalau di bapaknya suka dibuat pusing, sakit kepala, habis itu dibuat kayak bingung, kayak linglung. Iya, Pak. Bapak merasa kayak linglung. Iya. Mm-mm. Saya kalau di proyek kan Sekali-sekali pinggang juga sakit. iya.
Itu terlihat jelas. Mata tapi berkaruh ke mata nggak, agak kabur-kabur dikit? Iya, kalau memang mata saya sekarang kalau itu harus pakai kacamata. Oh, ya. Panglima sudah langsung menarik sosok yang ada di badan ibu atau di badan bapak, kita belum tahu nih. Yang jelas yang mengganggu keluarga ibu dan bapak. Ayo pak, nanya-nanya pak. Dia kayak lagi makan. Apa yang kamu makan? Makan belatung ya? Kamu makan belatung? Kamu siapa? Berarti belatung yang dilihat ibu itu, dia kan di depan pintu ada belatung. Iya. Itu makanannya makhluk ini. Itulah makananku. Iya, situ siapa? Makan belatung. Kenyang dia habis makan. Apa nih ujiannya Panglima? Kenapa kamu joget-joget? Kuda lumping. Astagfirullah. Oh, kuda lumping. Aku ingat ibu pernah mimpi dikejar kuda lumping kan? Iya. Kayak gini kan? Iya. Iya kan? Oh. Ya. Berarti kamu selain makan belatung, makan beling juga nih, berarti ini kuda kepang. Bapak boleh nanya juga Pak? Dia ganggu istrinya nih Pak. Akulah yang selalu mengikutimu. Iya, situ dari siapa? Dari mana? Asalnya dari mana? Ini dari mana? Kok bisa ngikutin saya? Aku akan terus mengawasimu. Jawab coba. Malah joget. Ayo dikasih pertanyaan kok. Kenapa harus ngawasin ibu? Allah. Oh, ganti sosok ini. Siapa kamu? Kamu dari mana? Aku dari tanah Jawa. Jawa. Asalnya. Jawanya mana? Jawa itu luas. Mana? Kotanya sebut. Kotanya. Kotanya. Sama seperti kau. Kalau sama mama ibu berarti Banjarnegara, iya kan? Terus siapa yang nyuruh? Siapa? Kau tahu kuda lumping itu yang kau mimpikan itu yang bersosok laki-laki, Siapa dia? pengirimku, Yang ngirim berarti laki-laki. Apa tujuannya? agar kau hancur. Tak mungkin kami kirim untuk menjaga kalian. Ku buat kalian berdua tak ada lagi jalan, tak ada lagi pintu-pintu yang terbuka Ini sesuai sama mimpi ibu. Iya. untukmu. Jalan buntu. Sini Pak, maju Pak. Bilang aja. Kami akan menutup semua sudut-sudut Memang- langkahmu. Memang kenapa sampai seitunya, ininya sama saya? Kok kayak dendam gitu loh? Iya. Apa yang membuat majikanmu dendam sama ibu? Tadi kan kamu bilang laki-laki. Nah, hubungannya apa laki-laki itu dengan ibu atau dengan bapak? Apa maksudnya? Oh, huruf O. Yang suruh mengandung huruf O namanya. Siapa? Jangan kamu plase kamu. Ibu nggak ada kenal laki-laki yang hurufnya O. Itulah tuanku. Terus kamu sama tuanmu itu masih satu daerah atau tuanmu itu nyari di daerah mana gitu? Yang pesan ke dukunnya itu daerah mana? Apa masih satu daerah sama yang tuanmu itu? Aku diambil dari kotamu. Kota Banjarnegara. Berarti dukunnya dari sana. Terus yang nyuruh, yang pesen dari mana? Dia berkulit kan sama sepertimu. Oke, laki-lakinya ciri-cirinya kulit sawo matang. Terus umurnya lebih tua atau lebih muda dari ibu? Dia lebih tua. Mungkin saat ini dia telah lupa dengan kami. Oh, udah pernah ngirim terus lupa. Jadi mungkin sekarang dia udah nggak inget lagi kalau pernah ngirim-ngirim ke ibu. Tapi maksudnya tetap ada. Kami hadir dalam kehidupan kalian telah lama. Apa benar dari 2008 ketika pertama kali ibu mimpi Kuda apa? lumping. Kuda lumping. Kuda lumping kesurupan. Setelah kau mendapatkan pendampingmu yang baru, kau mulai merasakan
Iya, mulai Setelah kejadian-kejadian bapak ini, aneh. Iya, Tapi kan nggak langsung habis menikah ya, 2 tahun kemudian kan? iya. Perlahan-lahan dia merasakan kami. Jadi kami kamu bilang berarti lebih dari satu nih makhluknya. Sebutkan saja apa saja wujudnya. Komplotan kalian tuh. Akulah yang bertanduk itu. Ibu lihat. Iya, yang saya waktu hamil anak kedua ini yang bertanduk niup dari ujung kaki Itu sampai ujung mimpi ya? rambut. Setengah mimpi setengah sadar. Bener kamu yang niupin ibu waktu ibu hamil? Apa yang kamu tiupkan? Untuk apa? Ku tiupkan kau sampai dalam perut. Tujuannya apa? Niupin angin. Setelah itu dia bisa merasakan Perasaan. pergerakan di dalam perutmu. Berarti kamu meniupkan siapa? Dirimu sendiri masuk ke perutnya. Aku meniupkan dan memasukkan bangsaku Untuk apa? untuk mengganggu tubuhmu. Apa kamu yang bikin kaki anak saya bengkok ya? Anak saya kurang. Iya. Ada kelainan. Dia ketawa lagi. Anak Anaknya saya ada. kalau kalau bahasa dokter itu club foot. Tuh kan aku udah kesel Udah nih. operasi dari Kenapa kamu ganggu anaknya? Anaknya nggak salah apa-apa. Itulah pertanda hanya yang ditiupkan dari kaki ke setengah badanmu. Oh iya, niupnya dari kaki kanan. Iya. Sekarang yang Lupa sih bengkok saya. kaki apa? Kiri atau kan kiri kanan. Sekarang yang bengkok kanan. Ya berarti dia niupnya dari kanan. Apa masalahnya? Kenapa anaknya jadi kamu korbankan juga? Kami dikirim tidak untuk menghancurkan dirimu saja, tetapi semua sampai ke anak-anak Pengajar kamu. Anak yang gede kamu ganggu juga. yang dari dia tidak apa-apa. Alhamdulillah yang gede Tanyakan kepadanya. Yang gede alhamdulillah normal. Jadi yang mengganggu kaki anak itu wujudnya apa? Sosoknya? Itu yang dilihat Panglima Kelelawar itu siapa? Itulah makhluk yang menyusui. Ya saya tidak kering. Jadi nggak ASI dari lahir. Dari lahir nggak asik? Nggak kering, nggak keluar dua-duanya. Kering, udah urut, udah dikasih ini. Nah, itu hanya untuk anak-anak dari bangsa kami. Yang dibilang ada wewe gombel itu, Panglima bilang kan tadi. Dari anak-anak kurcaci. Iya, kurcaci itu yang minum asinya ibu. Jadi anaknya nggak kebagian. Kalau ada banyak di badan saya, berarti yang nyuruh kamu itu nggak hanya satu dukun. Setiap kau berusaha untuk menghalau kami akan bertambah. Loh, ketika ibu berobat ke tempat lain sebelum ke Panglima, kalian malah tambah teman. Kirimlah lagi pasukan kami. Tapi kan sempat sembuh itu. Berarti kalian udah sempat pergi dari badannya sebenarnya. Tak selamanya jika kau merasa dirimu baik-baik saja, kau tidak akan merasakan kesakitan di alat kelaminmu Iya ya, itu seperti. saat kau berhubungan. Nah itu kerjaan siapa itu? Kok kurang ajar? Itu ulah dari temanku nenek tua itu. Dan nenek-nenek. Nenek-nenek itu membuat ibu kesakitan setiap berhubungan. Ya, Terus apa lagi yang dia buat? karena dia berdiam di dalam kelaminmu. Terus kenapa ibu pada saat suaminya mau dekat-dekat ibunya nggak mau, malah suaminya didorong? Apa nenek itu juga yang dorong? Iya, karena kami tidak menyukai Nggak suka sama suaminya. persatuan. Jadi bukan ibu sadar nggak sadar, makanya besoknya nyesel kan? Iya. Kami lebih suka dengan perpecahan.
Emang setan ya gitu. Tapi alhamdulillah kami dapat biarpun Iya, udah 11 tahun ya. Iya, alhamdulillah saya dapat suami juga sabar. Walaupun kamu berusaha tapi gagal, buktinya masih bersatu tuh. Tapi kamu bisa membuat kau menjadi istri yang durhaka Siapa yang bilang? pada suaminya. Menurut Kan kamu? saya nggak seininya saya sendiri, nggak sewajarnya saya. Itu Allah kan juga maha tahu. Dia menghasut nih. Kalau dengan saya terpengaruh. saya sendiri iya, tapi saya kan ada Ada kalian, Ada jadi kalian. kalian yang buat ibu seolah-olah ibu tuh berdosa gitu, Iya. padahal bukan maunya ibu gitu. saya maunya berbakti sama suami, mau bertanggung jawab, mau layaknya sebagai seorang istri. Kenapa kau tidak melawannya? Tapi yang kau lakukan sudah bagus. Kau menolak ajakan suami. Menghasut nih setan. Dia menghasut nih biar ibu tuh nggak merasa berdosa walaupun tidak mau layani suami gitu loh. Tanya, Pak. Tanya Pak, ayo Pak. Itu sudah bagus Jangan dengar tuh Daniel. daripada kau merasakan sakit. Enggak. Ini Nggak. justru mau diobatin biar nggak sakit. Ayo Pak, Kalau tanya saya Pak. ini ngapain saya berobat? Saya berikhtiar. Itu yang dilihat Panglima Ular itu siapa? Teman kamu, pasukanmu. Ya, Apa tugas ular? tugas dia membuat langkah-langkah kalian terbatas. Jadi kalau ada proyek gagal lagi, gagal Bisa lagi. melangkah lebih panjang lagi. Jadi rezekinya pun jadi tertutup ya gara-gara itu. Kau bersamanya sudah bertahun-tahun, tetapi tak ada kebahagiaan, Sudah 11 tahun ya Bu. Iya. tak ada keharmonisan. Siapa bilang? Kami bahagia kok. Udahlah, kamu kan udah gagal nih, mau misalnya tapi nggak berhasil. Di mulutmu saja, Sok tahu kamu. karena kami Kalau kami tidak bahagia, kalau kami ini kenapa masih bertahan? terus membuat kalian saling berbicara dengan keras. Emosi maksudnya. Ya pokoknya sekarang jangan terpancing, ini kan hasutannya dia. Apalagi yang dirasakan ibu mau dikonfirmasiin? Ini yang berarti yang gagalin kerjaan suami saya ulas itu juga. Si kuda itulah Kuda lumping. Oh, kuda lumping. yang menutup semua pintu-pintumu. Emangnya bapak ini punya salah apa ke tuan kamu? Yang ditujukan kan saya katanya. Kenapa suami saya nggak tahu apa-apa? Jangankan suami saya, anak saya juga kamu iniin. Nggak dosa, nggak salah apa-apa. Kamu, dia, dan anakmu yang dari dia harus merasakan, bukan hanya kau saja. Kau sebagai suaminya, kau harus merasakan begitu susahnya kau untuk menghidupinya. Kayak merasa gagal gitu sebagai seorang suami, tidak bisa menafkahi secara materi mungkin. Soalnya kan perekonomiannya dihancurkan. Sudah ada di depan mata, tapi kami menutupnya. Iya, Baru kemarin ada orderan, ada tawaran. gagal. Iya. Tiba-tiba dibatalin. Dibatalin tawarannya nggak sesuai. sesuai. Jadi kan kita nggak berani ngambil resikonya. Kamu belum bilang tadi permasalahannya apa sebenarnya, akar permasalahannya sampai kalian itu serombongan ini dikirim. Apa pernah konflik sama ibu? Bukan hanya sebuah konflik saja. Sesungguhnya dia tahu siapa tuanku. Iya, nggak bisa dong, masa ibu suruh menduga-duga, nanti fitnah yang ada. Kamu sebut Iya. namanya siapa dia? Kalau kamu bilang huruf O, ibu nggak ada kenal O. Nggak ada. Dia adalah tuanku. Oh, yang mengenal huruf O itu dukunnya. Nah, yang nyuruhnya dukun siapa? Apa benar yang dipikirkan ibu? Kan harus konfirmasi. Nih, dia nulis nih. Apa huruf apa? K.
jika saja yang saat ini mendampingimu bukan dia, Oh, maksudnya kau akan baik-baik dia nggak nerima saja. perpisahan. Kamu bilang majikan kamu sudah lupa ngirim kamu. Kamu ngapain sih bertahan, kan majikanmu juga udah lupa. Mbok Yao kamu keluar gitu dari badan ibu. Dia dari keturunan Iya, karena kakeknya yang kerja. senang bermain dengan kami. Iya, karena Ya sih, dolanannya black Astagfirullahaladzim. Nih Ismi udah kesurupan nih, gak tau nih sosok Di kue sing Temennya nambani kali. kutuku. Ya, aku ngerti. Kue sing dolanan black kayak black. Black itu apa? Kula nuwun. Kamu siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya kue mari kue ditambani ke wong kae dulure kabeh iki kan kabeh dulure ana si gemien ana sing dolanan black. Kae dolanane kae juragane kuda lumping. Lah mulane kowe ora usah mengendi-endi, maksudnya kowe iki awakmu kok kon dadi kae maksude iki awakmu dikena-kena kanggo kae sing nini. Untuk apa tumbal? Ya, kowe iki dikunci ora ngerti apa ya nyong ngomong kayak kiye ora ana sing ngerti apa Aku ya. ngerti sih, paham, mungkin Panglima yang kurang paham. Dia Paham. itu dikunci sama keluarganya, itu dia mah karena yang dulu masa lalunya itu juragannya kuda lumping, mainan dolanannya kuda lumping. Ya, tapi- Jadi dia itu dijadikan hanya permainan, buat permainan sing dilepok kena neng kuda lumping kae kiye sing nyusoni apa barang sikile ke kuda lumping ora ana sing kena sikile mulane kuwe. Itu yang kena ke anaknya. Iya, pancen orang ngerti maksudnya kayak kuwe. Ngapunten iki sinten nggih? Aku sinang bukit kae sinang belok-belokan panggonan umahmu biyen. Pundi Tempat nggih? ziarah atau apa? Ada perbukitan. Apa ibu pernah ziarah ke tempat itu? Ora, Oh, tapi hilo kiye lah bapak ke. Bapak saya ngobatin dulu, bisa ngobatin. Ya kuwe lah. bapaknya ibu bisa ngobatin Panglima. Ngerti pora ning kae anak sing watu gede kuwe. Oh, yang kulon ngomah. Ya kulon. Emang ada batu besar? Iya. Oh, Ini yang di batu besar itu? anak ya ning sore kan anak gua. Oh, Anda yang di gua itu. Saya masih... Orang sinjong orang nang gua maksudnya bapak teh kiye. Oh, bapaknya. Senengane ki mlaku. Tirakat. Ya, pancen kayak kue maksudnya ngono. Saya itu sudah lama maksudnya itu mau ngomong. Panglima, kiye ini keluarganya. Tuanya dia itu Orang ngobatin juga. ya, tapi dia dari sebelah lor, Wetan. Oh, orang tua ibu juga ngobatin. Enggak, cuma bapak. Itulah. Astagfirullahaladzim. Kaget aku. Anjing ya Panglima? Maaf, ini siapa? Itu saya maunya dia itu jangan dibawa. Mau dibawa, dia itu dimasukkan ke satu Iya. tempat dikunci. Butuh raganya karena di sini Raganya mau diapain memangnya? ya semuanya itu ada sangkut pautnya. Maksudnya ibu gimana? Saya sering mimpi diajak pergi, tapi saya ditinggal di tengah jalan. Berapa kali sering. Karena kalau kamu itu terus jalan, kamu ikut dia. Iya, alhamdulillahnya saya Maka nggak- kamu berhenti di tengah jalan. Iya. itu simbol bapak ibu itu sebenarnya terselamatkan gitu Iya. loh, Bu. Kok mereka masih ngejar-ngejar ibu? Lah, mau wis tak Ganggu kandani. anak, suami dan anaknya. Semuanya itu satu bagian kena siale. Orang yang memerintahkan tidak tahu dampaknya itu kasihan dia jadi korbannya beserta keluarganya karena memang dia terikat semuanya jadi imbas. Jadi walaupun maaf nih, walaupun suami Ya, yang bukan bapak kabeh tetap kena teles. semuanya. Ya,
sing jenenge dolanan banyu ya kecepretan banyu melu teles. Jadi dekat-dekat air pasti ya kecipratan kayak kue. Mulane permisi, aku ya masuk saja. Nggih. Aku sudah Nggak apa-apa sih. gregetan Saya masih sama apa si ini? U itu. Iya, namanya memang huruf U. Iya, Terus itu yang saya kalau itu setiap Apa kowe lah? Ini Kalau kok itu yang jahat yang- sama yang baik nih. Apa kamu mau ngapain? Kowe aja deket-deket aku. Ini mau aku ora gelem. Ibu manggil lu Kowe apa? sing sabar dampingi kiye kowe, jodohe ya kowe. Apa kiye lawan aja nyong sing dilawan. Dia nggak berani kali ya. Beraninya sama Mbah. Ini Mbah siapa namanya nih? Aku wis tuwe, iya. iki sing enom sing gagah ganteng lawan. Wong tuwa ki aja dilawan. Kemetetek kabeh tulang-tulange nyong kiye lah. Mbah sinten namanya Mbah? Ya jenengku ya aja jerene jadi kei weru. Oh, nggak boleh kasih tahu. Tapi yang jelas Mbah ini dari leluhur ibu ya. Banyak menceritakan. Lah kan memang itu yang kami Ya butuhkan. mesti nih wis kesel melas kiye ben rumah tanggane pada akur, rezekine ben lancar. Aku Melas, ya wis apik-apik gelem. sengaja tidak menceritakan semuanya. Ya iya sih kowe sing marahi. Lah wong ki arep ngelayani bojone be ora gelem. Kenapa kok kamu sakit hati si Mbahnya cerita? Kau menceritakan semuanya Iya, memang kami butuh. yang seharusnya tidak diceritakan. Oh, ada rahasia rupanya ya, di balik rahasia yang nggak boleh diceritakan. Tapi di sini terbongkar. Ya aku gak bisa lawan. Nih ada yang hebat lagi. Kabus kowe. Kalau udah masuk markas mata langit mah nggak ada yang bisa ditutup-tutupin. Udah kamu mendingan pasrah atau kamu ikut panglima aja. Ben metu gede. Jadi perguruannya itu pertunjukan kuda lumping Iya. sebangsaku dimasukkan ke penonton. Iya. Biar Masuk. apa? Kondoran. Ininya latah Mbah ya. Mbah, saya sabar saya Mbah ya. Oh lah. Ayo. Mbah mau nanya, kuda lumping itu kan hanya sekedar pertunjukan. Masa harus menelan korban kalau pertunjukan doang? Ana sing iya, ana sing ora. Jadi ada juga yang memanfaatkan kuda lumping itu untuk Iya, peramatan. iya, golek wong dadi korban. Padahal sing bener apik. Iya kan untuk itu kesenian. Iya, ya Budaya. pancen kayak kue apik sejene. Budaya tradisional yang harus dilestarikan tapi disusui makhluk yang jahat Maksudnya kan pertunjukannya dimanfaatkan. gawe wong guyu, Iya. seneng. Awake olahraga ngene. Lah ya pancen dinggon karo kae sih. Iya, kenapa kok dia dijadikan korban, Mbah? Ya karena dia itu punya kebutuhan untuk dirinya sendiri supaya pada kuat, pada hebat. Biar apa? Kebal gitu. Iya sih. Wis menang sirah. Ya, orang gelem menang kene mah ane sing sakti. Yang sakti Allah. Panglima sakti katanya. Ya iya, Gusti Allah yang pancen sakti, tapi yang menungsa sing dikongkon, sing diperintah kena. Tobat aja kamu ya. Wong kae wis. Tobat aja ya. Tobat ya. Ngapain tuh kayak gitu? Tobat aja ya. Tobat aja ya. Oh gini, hihihi gitu ya. Oh, alah. Tobat aja kamu ya. Mau tobat? Ayo tangannya sini. Tobat. Ayo. Nanti Ayo. jogetnya belakangan, sekarang tobat dulu yuk. Mau. Yuk. Ya wis, saja. Baca ayo ikut Hati ya. ya. A'udzubillah. Ayo ikhlaskan. Ya akhirnya. Dia masih belum ikhlas nih. Ayo ikhlasin yuk. Biar jadi makhluk mulia, biar jadi makhluk baik. Ya. Pentingan kamu Ayo. ikut. Diam. Melu bae melu. Benama dan selamat. Dan Jika selamat. tidak diam, Jangan menang. kulumat nanti kau. Kalau Ayo. enggak diam dilupat katanya. Kamu keluar. Biar jadi makhluk mulia. Ayo ikut saya. Ikut saya. Ayo. A'udzubillah. Billah. Minasyaitan. Syaitan. Rajim.
Bismillah. Bismillah. Kamu jadi makhluk mulia nih. Mulutnya dikunci apa ya? Oh, makan beling. Gak ada beling di sini. Bismillah. Ayo, bismillah. Bismillahirrahman. Rahman. Nirrahim. Rahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Kamu sudah muslim, berislam, belajar ngaji, belajar sholat. Ya, kamu jadi makhluk tanpa dosa hari ini, makhluk yang sangat mulia. Ya, di antara langit kami minta maaf sama Ibu Mariati, ayo. si Ibu Mariati. Ngomong. Minta maaf. Duduk dulu biar enak. Nah, udah duduk. Maafkan aku, sudah berpuluh-puluh tahun aku mengikuti kalian. Iya. Tapi apa anak saya bisa normal? Jangan berharap untuk kesembuhan kaki dari anakmu. Maafkan kami. Apa yang kamu rasakan saat membaca doa kalimat syahadat tadi? Aku merasakan penuh gemuruh di dalam tubuhku. Aku belum pernah merasakan. Gemuruhnya seperti ombak atau seperti apa? Iya, digulung ombak. Tak ada lagi hawa panas dalam tubuhku. Emang sebelumnya panas ya? Sebelumnya penuh hawa panas Ya ki marah-marah baik. seperti Nesu baik. manusia yang didekati dengan kaum kami. Dia akan merasakan hawa yang begitu panas. Ibu yang dirasakan itu. Ya wong kae wong deleng ki serem. Panas. Wong delengna serem. Ya udah, mau nyampein apa ke mbahnya? Kamu tadi katanya mau melumat, minta maaf nggak? Iya, kowe kurang ajar kok. Maafkan aku. Iya pada ngeling-ngeling, apik-apik, pada makhluke, pada ciptaane sing apik, milih dewek. Aku tak bisa berkata yang tidak baik. Berkata sembarang itu tidak bisa. Maafkan aku. Berarti harus dikendalikan ya, nggak boleh ya kalau hatinya pengen ngomong yang nggak baik, nggak boleh. Maafkan aku. Iya. Semoga Karo kae bojone ya Ini kata mbahnya kamu harus minta maaf juga ke suaminya. menjadi lebih baik Amin. lagi Amin. setelah perginya bangsa kami. Amin. Nanti mau dibersihkan ini badan ibu. Tetapi dari anakmu itu semoga mendapatkan ganti yang lebih baik. Amin. Ya Allah. rezeki sih enak. Pasti ada sesuatu yang kau tidak tahu dari anak. Iya pancen kayak gue bener kayak bener. Jadi anak itu punya kelebihan nanti bu. Iya bener kayak Walaupun secara fisik punya kekurangan. Iya Insya Allah bawa rezeki itu anak. iya. Maafkan aku. Sama-sama. Semoga pintu-pintumu terbuka kembali. Amin. Karena selama ini pintu itu tertutup. Iya sih dikunci. Iya. Terima kasih. Iya. Ya sama-sama. Ya udah kalau gitu. Sudah, semoga kamu saya kasih juga- nama Husin, ya. Apik teman jenenge. Aku pamit. Ya. Ya udah Husain, makasih ya. Assalamualaikum. Salam
Assalamualaikum bilangnya. Jawabannya waalaikumsalam. Jadi Mbak ini kakeknya atau uyutnya atau atasnya lagi? Nah ya buyut. Oh buyut. Buyut dari ya bapak kan lah. Bapaknya ibu yang bisa ngobatin itu ya? Iya, Ini bapak. Mbak. Ya, aku kira ngomong. Iya, gimana Mbak? Panglima Sakti, ya. Panglima langit, Panglima sakti katanya. Iya, gimana, Mbak? Panglima Sakti maksudnya ini bocah dari kecil emang langut maksudnya. Langut tuh apa? Ini ya kesayangan bapaknya dulu. Gitu apa ya? Pokoknya ya kesayangan lah gitu. Maksudnya begini, biar hidupnya itu tenang. Pikiran itu memang tempatnya itu untuk berlari-lari, tapi hati itu menetap. Nah, kamu itu dibawa lari ke sana ke sini jalan, makanya berhenti di tengah jalan supaya hati kamu itu hidup menempatkan kehidupanmu sendiri. Karena pikiran itu dunia yang mengkaburkan semuanya. Itu masuk segala macam, itu godaan dari pikiranmu. Jadi kalau hatimu tenang, ibadah, sing tenang, zikir, hatimu jadi semua dari badanmu sampai ke hatimu itu disatukan jadi sehat, rezeki ya kebuka. Ya iya, semua itu dari hati. Sekarang begini, pikiran itu memang digoda supaya ada rasa cemas, supaya ada rasa sedih. Itu kan semuanya itu ya dari hatinya dibawa. Mau kemana pikiran kita? Mau dibawa sedih ya ada sedih terus, dibawa senang ya senang terus, dibawa sakit ya sakit terus. Dapat suami yang baik, Amin. Panglima Sakti, ya. Tapi yang ini kalau saya dapat mimpi suatu tanda firasat itu memang ada yang Lah iya, dari Bukan ada mbah yang mbah ya? nunjukin atau gimana? lah iya, bulan kue. Karena memang ngikut. Oh, jadi dari Mbah ya? Iya. Mbah ini yang ngasih. Kamu itu lagi mau dibawa. Jadi begini, yang dulu itu semata-mata bukan karena niatnya dia untuk mengerjai dia tidak tahu. Jadi dia diisi sama gurunya karena dia itu belajar, tapi dia jadi korban. Dia pun nggak paham kalau akibatnya begini. Tidak paham. Tapi yang ngerti kalau dia di badannya ada Diisi. yang ngikut. Lah pengaruhnya ya ke dia tidak boleh Harus kemana-mana. hati-hati makanya belajar. Lah ya memang yang dulu begitu. Panglima Sakti ya diobati biar dia tenang, biar suaminya lancar pekerjaannya. Amin. Insyaallah. Gitu. Dia sih tidak banyak bicara ya. Iya. Ini yang seneng ngomel-ngomel ini. Dia itu paling ya diam ya pergi. Gitu ya Pak? Ketahuan. Dia- oh, Insya Allah ntar dibersihkan. Dia juga, kamu itu harus sering main sama anak-anak. Jangan suka marah sama anak-anak. Kasihan. Ya karena sering marah gara-gara ada makhluk itu. Nah, Mbak. iya, maksudnya hatinya hatinya sama itu juga pikiran harus itu dikendalikan harus gitu. dikendalikan. Pikirannya itu kan yang bikin dia kesel, pikiran sih. Sing buat kesel kehidupan kita ya pikiran. Aku capek, kok aku begini. Ya kalau hatinya sadar jadi hilang buyar. Aku cinta sama suami, aku sayang sama anak-anak. Ya pikiran yang jelek ya buyar ya. Gitu maksudnya. Dia harus ibu juga mengendalikan diri kalau ada pikiran jelek. Iya, jangan diikutin. soalnya sudah ndak kuat udah bertahun-tahun sih. Tapi ya insya Allah Mbah ini kan udah kebuka semua. Ah, gitu. Jadi Mungkin nanti rumah tangganya tentram. ya pasti. harmonis. Dia udah punya niat sih. Bagus. Mau berbakti sama suami katanya. Iya, benar. Ya sudah begitu saja. Terima kasih, Biar Mbak. ini diobati. Ya, biar makasih cepat Mbak. diobati. Ya, terima kasih. Sama-sama. Sudah mau menolong. Bapak nggak mau Sama-sama, nanya Mbak. mbahnya. Enggak. Bapaknya malu. Ya memang pendiam orangnya. Iya. Yaudah, Mbak. Tapi kalau kerja ya rapi, gesit. Iya. Makanya dipercaya orang ya. Ya. Moga-moga habis ini dapat proyek lagi Mbak ya. Iya. Jangan Iya. sampai gagal lagi ya Mbak. Ya, rezekinya anak. Amin. Yus mana ya? Terima kasih Mbak. Matur suwun Mbah. Ye. Kerasnya yang ketinggal Mbak. Oh bawa keris Mbak. Ya.
Iya sih, Panglima Sakti yang ngerti ya. Ngerti pola. Apa kerasnya mau ditinggalin di sini, Mbak? Jangan. Aku kan mau gitu sih orang ngomong ya. Gimana, Maksudnya saya itu yang diciptakan Gusti Pangeran, Gusti Allah itu menciptakan orang itu macam-macam. Sama dengan kami, makhluk itu macam-macam. Nah, salah satu saya itu makhluk yang diciptakan yang tidak punya rambut. Nah, saya senang masuk ke badan ini rambutnya panjang. Jadi saya senang, maka saya senang begini. Oh, jadi Mbak ini botak, nggak ada rambutnya? Gak punya rambut saya nggak itu. punya rambut. Botak sih rambutnya. Iya. Gitu. Jadi senang Dia rambutnya. merasakan kalau punya rambut tuh kayak gini rasanya. Iya, kayak gue maksudnya. Panjang lagi rambutnya. Iya, seneng tadi nih. Iya. Ya wis ya. Ya, makasih, Mbak. Ki rambutnya digawa apa? Oh jangan biarin aja rambut Ismi. Mas mau dibawa Mbak. Oh iya sih melas ya, ora sopan. Ya wis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah kalau gitu langsung terapi aja ibunya. Yuk Bu, masuk ke klinik. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, ya Rabbi. Oke Ibu, selamat terapi. Matanya pandang Allah sambil zikir. Relax. Wa qul jal haqq wa yahqal batil. Wa nadzil min al-Qur'an surah. Wa qul jal haqq wa yahqal batil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jil sultanil lajim wa jil manil qadim wa jil wajhil karim wa lil kalimati tammati wa rawati mustajabat fil hasani wal husaini. La hukum illa wahidu wa fi ilaihi wa quwwatihi wa Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa malaka Sulaiman bi barakati Sulaiman minal masyriqi wal maghribi jina wa lisan wa malam sallallahu alaihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa Allahu akbar. air doa untuk membersihkan semua penyakit dan energi negatif yang berasal dari ilmu hitam atau sihir yang ada di tubuh Ibu Mariati. Ini sudah mengandung doa untuk pembersihan sekaligus pemagaran. Ya, Sobat Mata Langit, alhamdulillah Ibu Mariati sudah diterapi, sudah mandi air doa, dan sudah berhasil untuk mengungkap misteri yang selama ini mengganggu dalam kehidupan keluarganya. Ibu, gimana kesan-kesannya? Ya, alhamdulillah sekarang udah terang.
Dan saya juga ngucapin terima kasih kepada Mas Panglima Langit sama Mbak Ratna sama semuanya, Kak Ismi sama Kak Agil. Terima kasih. Semoga kedepannya udah lancar semua segala sesuatunya dilancarkan sama Amin, Allah. amin. Tapi waktu di terapi tadi rasanya apa? Di terapi rasanya kayak ditusuk pedang. Kakinya kayak rasanya Sakit kayak ditancepin pedang. Terus waktu mandi itu rasanya kayak dada sesek. ini ya, ngap-ngapan gitu Iya. napasnya. Tapi sudah mandi enakan. Sekarang Enakan. apa rasanya? Terang. Terus yang badannya tadi berat, ada yang sakit, sekarang udah Agak nggak ada? enteng, terus nggak pegel, nggak linu-linu gitu. Tadinya lindu-lindu ya? Iya. Kalau Bapak apa kesan-kesannya Pak? Saya cuma ngucapin terima kasih atas semua ya Pak. Amin. Mudah-mudahan berkat Berkah ini semuanya. Lancar lagi, iya sehat lagi ya. lancar lagi usahanya. Semoga juga ini anak-anaknya sehat semua ya Nak ya. Alhamdulillah, amin. Kan seulu-ulu. Ya baik, Panglima bisa disampaikan kesimpulan dari perjalanan keluarga Pak Margono dan Ibu Mariati. Ya memang setan itu bisa menutup rezeki kita. Bukan berarti dia punya kuasa atas rezeki kita, enggak. Tapi jalan silaturahminya yang ditutup sesama manusia gitu, agar manusia itu jadi tidak suka sama kita, jadi menjauhi kita. Nah, jadinya kan rezeki juga jauh. Jadi harus terus banyak berzikir, diperkuat, amalan doa diperkuat lagi. Jadi biar kita tidak bisa diikat oleh simpul-simpul setan dan tali-tali setan yang coba menjerat kita dari segala sisi gitu. Ya semoga Bapak dan Ibu kedepannya lancar. Amin. Ini udah dibersihkan semua, insya Allah udah bersih dan tidak ada gangguan lagi dari manapun. Doa yang sudah saya kasih dibacakan sebanyak-banyaknya, diamalkan, insya Allah Allah akan melindungi. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan juga dari netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Pak. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.